aku di sana tentu adalah Allah, Allah Quran ya, hendak menjadikan khalifah di bumi, mereka berkata, "Apakah engkau di sana lagi-lagi adalah Allah Quran, hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, nah lagi-lagi dia di sana adalah Allah Quran. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jadi konsep tiga cara pandang ini ditemukan di dalam Quran. Dan kalian tahu tadi siapa yang menemukan ini? Ini adalah orang-orang yang hidupnya ada di zaman Mesopotamia kuno. Ditemukan di dalam tulisan-tulisan Gilgamesh yang menyembah dewa-dewa. Menyembah 3 dewa, menyembah 4 dewa, 5 dewa. Tapi yang menjadi faktanya sampai sekarang kita masih memelihara konsep tri tadi. Apakah orang Kristen, orang Islam, orang Yudaisme berarti menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Gilgamesh, penulis Gilgamesh gitu kan? Come on ya, kita orang yang waras, bukan orang yang gak waras gitu. Halo Sobat Naro, dimanapun kalian berada, saya masih percaya bahwa ada orang-orang yang mungkin masih kekeh saja. Oh, Tuhannya orang Kristen itu ada 3, bahwa orang Kristen itu memang menyembah 3 Tuhan. Apalagi ketika mereka mendengarkan video-video receh yang disampaikan oleh oknum-oknum seperti Donitan, ya kan, Zuma, ya dan yang lain-lain lah. Tapi mereka juga tetap saya anggap sebagai sobat, karena semua kita adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Tentu saja menjadi sebuah perhatian bagi Naro-Naro Sabda untuk terus memberitakan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran Sabda Allah. Langsung saja mungkin salah satunya akan saya perlihatkan bagaimana di dalam video ini mengarah kepada Tritunggal yang dijelaskan oleh seorang bernama Donitan. Kita akan saksikan bersama-sama. Intinya itu sebenarnya bukan original Kristen, tapi diambil dari kepercayaan orang-orang sebelumnya. Yang di Sumeria mengenal dewa yang triad, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Di India ada Brahma, Wisnu, Siwa ya Mas ya. Bahkan seorang filsuf dari Yunani, namanya Aristoteles, bilangnya apa? Berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta itu dibatasin dengan akhir, tengah, dan awal. Kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Terus bedanya sama Kristen apa? Ya, jadi dari video yang sudah kita sama-sama tonton, saya bisa menyimpulkan bahwa Donitan ini gitu ya, Pak Donitan ini bilang bahwa konsep tentang Tritunggal, Allah Tritunggal yang diimani oleh Kristen ini adalah konsep yang sudah ada gitu ya sebelumnya. Misalkan di zamannya Mesir kuno, ketika itu mereka mengenal 3 dewa, dewa Osiris, Isis dan juga dewa Horus ya. Kemudian di zaman Babilonia ada juga ya tentang Tri ini gitu ya. Di zamannya eranya agama Hindu sampai sekarang gitu ada Trimurti. Ya ini lucu juga karena kalau kita mau bahas Trimurti itu memang sangat jauh dengan apa yang disebut dengan Tritunggal, beda jauh gitu ya. Tapi saya tidak akan fokus ke sana. Bahkan banyak juga yang bilang kan bahwa Kristen ini sama dengan pagan Yunani. Ya kan ketika Yunani menyembah Zeus, Poseidon, Hades gitu kan ya, ini juga sama. Sehingga dari sinilah orang-orang polemikus-polemikus yang bukan Kristen bilang bahwa berarti Tritunggal itu memang diadopsi orang Kristen dari kepercayaan yang sudah ada. Kepercayaan yang bilang bahwa Tuhan itu ada banyak. Data-data yang disampaikan oleh Pak Donitan memang tidak semuanya kita bisa bantah, ya kan, karena memang itu sebagian ada yang diklaim penemuan sejarah, misalkan contohnya seperti kepercayaan-kepercayaan Hindu yang sudah ada diperkirakan abad ke-15 sebelum Masehi gitu ya. Bahkan juga ada tadi kepercayaan-kepercayaan mitologi Mesir ya kan kepada 3 dewa itu juga bilang ada di abad ke-16 sebelum Masehi. Artinya mereka jauh ada sebelum kekristenan ya di abad pertama itu ada ya kan. Kalau kita bisa lihat datanya memang ada juga di dalam Alkitab ya kan, di dalam apa yang diimani sabda Allah yang diimani oleh Kristen, yaitu ketika Lukas sendiri menulis Kisah Para Rasul, dia bilang bahwa seorang Musa yang menulis 5 kitab Pentateuch ya kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan didik melalui dengan hikmatnya Mesir, Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Jadi artinya memang tidak terbantahkan. Bahkan seorang Musa pun menulis 5 kitab pertama dalam Alkitab itu dengan gaya, dengan tradisi, dengan didikan orang Mesir.
Tetapi tentu saja kan ini tidak bilang bahwa Musa, berarti yang Musa tulis ini adalah kisah-kisah, adalah Tuhannya orang Mesir, kan nggak gitu. Buktinya kan orang-orang Yahudi, Yudaisme saja, ya kan, yang bertentangan dengan Kristen itu pun menolak, ya kan, Tuhan-Tuhannya atau dewa-dewanya orang Mesir gitu kan. Itu bahkan membuat Fir'aun, ya kan, menjadi benci karena akhirnya menganggap bahwa si Musa ini ingin memberontak. Dan akhirnya apakah ketika itu Musa tetap belajar dan dididik dengan gaya Mesir? Kan enggak. Dia harus keluar, bahkan mungkin dia menderita ketakutan, ancaman daripada Fir'aun. Tentu saja tidak ada lagi waktu buat dia belajar di usia-usia ketika dia menjadi seorang nabi. Sebaliknya dia hanya harus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, dia harus mendengar suara Tuhan. Bukan lagi dia santai-santai enak-enakan belajar di perpustakaan Mesir gitu kan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ketika itu memang Musa mendapatkan didikan orang Mesir, tetapi bukan berarti selama-lamanya Musa menggunakan semua pengetahuan Mesir untuk menuliskan kitab yang dia tuliskan. Memang ada, kalau kita lihat bukti-bukti ketika Musa mempertahankan tradisi menulis di batu untuk menulis hukum-hukum daripada Yahweh. Ya, itu membuktikan bahwa memang Musa mempertahankan tradisi yang juga sebelumnya sudah dipelihara oleh orang-orang Mesir ketika itu. Bahkan ditemukan kemiripan-kemiripan misalkan di dalam hal atau kesamaan di dalam hal nama orang, gitu kan, nama tempat di Alkitab, ya kan, dengan karangan-karangan atau syair-syair atau puisi-puisi atau tulisan-tulisan kuno, seperti misalkan kalau dibilang ada yang namanya Gilgamesh gitu kan, yang sudah ada sebelum zamannya Musa, gitu, yang diklaim seperti itu, atau karya-karya lain lah sebelum Musa gitu kan, itu diklaim bahwa oh ternyata gaya kepenulisannya mirip, ya kan. Nah, itu memang tidak bisa dibantah, ya kan, tidak bisa dibantah secara langsung. Nah, tetapi jangan lupa, saya ingin juga menyampaikan di sini bahwa Donitan tidak boleh senang dengan hal ini. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah menjadi senjata makan tuan. Kenapa saya katakan itu adalah senjata makan tuan? Yang pertama, apakah Donitan tidak tahu bahwa ada yang namanya Yahudi Mesianik? Jadi Yahudi Mesianik ini adalah orang-orang yang dulunya menganut Yudaisme, ya, menganut bahwa Tuhan itu hanya ada satu pribadi, tidak seperti Tritunggal yang percaya ada 3 pribadi gitu ya. Tetapi akhirnya mereka menjadi bertobat dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan juru selamat mereka, adalah Mesias mereka, ya kan? Dan bahkan di antara mereka ada juga yang percaya bahwa dan meyakini Tritunggal sebagai bagian daripada iman mereka. Tetapi ada juga yang mengakui bahwa Tritunggal bukan bagian daripada kepercayaan ataupun ajaran mereka. Tapi mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat mereka. Ya seperti oneness lah ya, tidak mengakui Yesus itu adalah salah satu daripada 3 pribadi Allah. Mereka tidak mengakui Tritunggal, tapi mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Ya kan? Adalah juru selamat itu sendiri. Nah, bahkan orang-orang seperti Yahudi Mesianik yang tidak percaya dengan Tritunggal kepada ataupun oneness yang tidak percaya dengan Tritunggal gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang juga bahkan menentang tentang kepercayaan-kepercayaan triteisme, politeisme, panteisme gitu ya, yang dipercaya oleh orang-orang Mesir kuno tentang dewa-dewa mereka, ada Osiris, ada Horus, ada Isis gitu ya. Itu mereka menentang hal itu. Mereka juga menentang apa yang dipercaya oleh ajaran-ajaran Hindu, Trimurti. Kenapa mereka melakukan itu? Ya kan? Karena dasarnya tentu saja di dalam ketika kisah Musa. Ya dia memperkenalkan Yahweh, Tuhan orang Israel diperkenalkan kepada Fir'aun, dan Fir'aun katakan apa ketika itu? Aku tidak kenal dengan Yahweh. Artinya ketika itu Musa membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang dalam tanda kutip asing bagi Fir'aun, bagi orang Mesir. Ya kan? Dan sesuatu yang asing inilah yang akhirnya membuat orang Israel harus keluar dari bangsa Mesir. Yang membuat orang Mesir menjadi memusuhi, membenci, bahkan ingin membunuh, membinasakan orang Israel. Sesuatu yang asing inilah yang membuat orang Israel harus keluar dan menyembah, ya kan, membuat penyembahan baru yang tidak dikenal oleh orang Mesir, yaitu penyembahan di padang gurun. Satu-satunya, ya kan, Fir'aun yang percaya bahwa dewa itu atau Tuhan itu hanya ada satu, yaitu mereka yang menganut monoteisme, itu adalah seorang yang bernama Akhenaten. Fir'aun Akhenaten inilah yang percaya bahwa sebenarnya dewa-dewa itu semua merujuk kepada satu, yaitu dewa matahari tadi. Atau dewa Aton dikenal gitu ya. Dewa matahari. Nah, dewa Aton ini ternyata kalau kita selidiki, dulunya memang pernah mewujud menjadi makhluk. Yaitu dalam wujud dewa Ra dan dewa Horus. Yang kemudian bergabung lagi, naik lagi ke langit dan kembali kepada sumbernya, yaitu Aton tadi. Yang itulah yang disembah oleh Akhenaten.
Nah, apakah Tritunggal seperti itu konsepnya? Apakah Kristen mengakui bahwa memang Yesus, Roh Kudus itu bergabung, balik lagi kepada Allah, bercampur? Enggak kan? Atau apakah misalkan Allah itu pecah jadi Bapa, Putra, Roh Kudus? Kan enggak. Kristen tidak mengakui itu, Tritunggal tidak mengakui itu. Apalagi Yahudi Mesianik tadi. Kalau dia tidak percaya Tritunggal, kenapa dia tidak percaya juga kepada konsepnya apa tadi si Akhenaten tadi yang percaya monoteisme dan percaya bahwa wujud-wujud misalkan contohnya seperti malaikat-malaikat atau Yesus atau Roh Kudus itu adalah bagian daripada Allah gitu ya. Kenapa dia tidak percaya konsep ini? Tentu saja karena memang konsepnya berbeda. Tidak ada konsep seperti itu yang dikenal oleh baik Kristen maupun Yahudi Mesianik. Ya, jadi sekali lagi yang pertama membuktikan ya bahwa konsep tentang penyembahan kepada dewa-dewa, tridewa tadi di dalam budaya Mesir, Hindu, Yunani itu jelas bertentangan dengan konsep ketuhanan yang dikenal oleh Yudaisme, Yahudi Mesianik maupun Kristen, baik itu Tritunggal, baik oneness gitu ya, yang ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu bertentangan. Bukti yang kedua adalah Donditan ini seharusnya sedikit malu gitu ya, dan juga pengikut-pengikutnya karena data-data yang dia beberkan itu sebenarnya bukan sumber primer. Ya itu sebenarnya berasal daripada seorang yang bernama Gerald Massey. Gerald Massey ini adalah orang yang mengaku di dalam bukunya itu seorang yang percaya kepada mitologi-mitologi Mesir. Dia bukan orang Kristen, dia bukan orang Islam, bukan orang Hindu, tapi dia adalah orang yang percaya dengan mitologi Mesir. Dia menulis buku yang bernama The Ancient Egypt, ya, Ancient Egypt, The Light of the World. Jadi tahun 1907 ternyata. Ya. Dan apa yang dia tulis di buku itu tidak berdasarkan manuskrip primer. Misalkan contohnya ditemukan manuskrip yang menyatakan bahwa ternyata orang Mesir kuno itu menyembah dewa Ra, dewa Horus, dewa Isis gitu ya. Itu sebagai 3 dewa yang kemudian nanti tiga dewa ini adalah satu yang bernama Aton misalkan. Tidak ada sumber manuskrip primer, itu hanya kesimpulan yang dibikin oleh si Gerald Massey tadi. Itu artinya itu adalah cocokmologi gitu ya, logika yang aneh, yang komplak. Ya. Berbeda dengan apa yang dipunya oleh orang Kristen. Orang Kristen sejak Yesus Kristus mati, bangkit dan naik ke surga, itu dicatat oleh para murid-muridnya, turun-temurun, punya murid lagi, dipelihara bahkan oleh bapak-bapak gereja. Sampai dengan Konsili Nisea 352 sekalipun, mereka sudah, bapak-bapak gereja itu sudah punya dokumen-dokumen para rasul, dipelihara sampai sekarang. Sehingga ketika orang Kristen sekarang percaya dengan Tritunggal, ketika Konsili Nisea itu mengukuhkan tentang Tritunggal, mereka bukan sembarangan mengukuhkan, mengarang gitu, enggak. Karena sudah ada catatan-catatan bapak-bapak rasul-rasul murid-murid Yesus sebagai sumber primer. Yang menuliskan tentang ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sedangkan apa yang disajikan oleh dewa-dewa Mesir tadi, yang dewa-dewa yang dipercaya oleh bangsa Mesir kuno, itu banyak versinya. Ya, saya lihat di internet ada yang bilang bahwa Horus ini sama dengan kisahnya Yesus, dia bangkit gitu dari kematian. Ada yang bilang dia mati disengat oleh kalajengking, ada yang bilang dia dipatuk oleh ular, ada juga yang bilang dia disalib seperti Yesus dan bangkit. Nah, kalau Donditan ini gentle gitu ya, kenapa dia abaikan konspirasi-konspirasi lain? Kenapa dia hanya ambil bahwa Horus ini juga pernah disalib dan bangkit dari kematian? Lalu bagaimana dengan ada juga data yang bilang bahwa Horus ini disengat oleh kalajengking atau dipatuk oleh ular? Coba dong buktikan juga itu, ya, jangan diabaikan. Nah, itu bukti kedua yang memberitahu bahwa sebenarnya Donditan ini harus sedikit malu dengan data-data yang dia perlihatkan. Karena itu bukan data primer yang banyak spekulasinya di internet, silakan cari. Berbeda dengan apa yang dimiliki oleh kekristenan, itu sudah turun-temurun dan tidak ada versi-versi lain. Mungkin bahasanya bisa beda, tetapi versinya tetap sama. Yesus itu salibkan, mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Itu saja intinya. Ya. Nah yang ketiga, bukti ketiga yang akan semakin mempermalukan Donditan dan juga pengikut-pengikutnya ini, ya, adalah kenapa mereka ini kok tidak mau. Kalau mereka tadi bilang bahwa ada konsep tri gitu ya.
yang sudah lebih dikenal sebelum adanya Tritunggal yang dicetuskan di dalam Konsili Nicea 325. Misalkan salah satunya tadi Donditan bilang tri ini juga berasal atau dijelaskan oleh si Aristoteles ya, yang mengatakan bahwa di dunia ini dibatasi dengan awal, pertengahan dan juga akhir ya, yang kemudian juga mengutip dari penjelasan Pitagoras gitu ya. Nah ini sudah bagus sebenarnya, tapi ini kalau dia gunakan konsep ini untuk bilang bahwa orang Kristen ini ternyata ikut-ikutan ya kan kepada konsep itu, bahwa ketuhanannya orang Kristen ini ikut-ikutan, bahwa berarti orang Kristen ini menyembah apa yang dipercayai oleh paganisme, oleh orang Yunani, akan menjadi senjata makan Tuhan. Kalau misalkan saya tunjukkan sebuah data misalkan ya, yang mengatakan di dalam Quran ada, ini bukan offense, bukan saya menjelekkan, tapi ini sebagai pembelajaran bagi kita. Ini sebenarnya mungkin beliau lupa ya, di dalam Qurannya sendiri dituliskan ya, misalkan saya bacakan di dalam Al-Baqarah ayat 143 gitu ya. Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu, maksudnya umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad maksudnya menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, dikatakan di sana ada umat pertengahan. Nah, kalau Donditan ini ingat ada ayat ini, gitu ya, apakah artinya ketika itu, ya katakanlah Allah Quran atau Muhammad, ya ataupun siapapun itu yang menuliskan Quran ini, mengadopsi, paham ataupun bahkan mengimani, ya sesembahan yang disembah oleh Aristoteles atau Pitagoras. Ya karena memang ternyata semua konsep tentang tri ini dikenal di dalam latar belakang apapun, agama apapun, bahkan yang tidak beragama. Ada konsep tentang yang bilang waktu itu ada 3. Ya. Ada sekarang, dulu, dan yang akan datang. Ya kan? Kalau kita lihat misalkan di dalam Quran 59 ayat 18 ya. Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perhatikan di sana, ya. Di dalam literasi Arab itu mengenal namanya 3 konsep waktu. Nah, 3 lagi, 3 lagi gitu ya. Ada waktu yang sekarang, yang dikenal dengan fil mudhari. Ada waktu yang lampau, fil ma'adi, dan kata perintah yang harus segera dilakukan setelah perintah itu datang, yaitu fil amar. Ya, ditemukan di dalam satu ayat ini tadi, yaitu ketika, perhatikan, bertakwalah, ini perintah yang harus segera dilakukan. Berarti fil amar ya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Telah diperbuatnya ini berarti masa lampau. Fil ma'adi. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini berarti saat ini. Yang kita kerjakan saat ini. Bicara tentang waktu saat ini, yaitu fil mudhari. 3 konsep waktu ini ditemukan di dalam satu ayat ini. Luar biasa. Saya tambahkan lagi nih ya. Kita mengenal namanya 3 side dimension. Kalau tadi 3 time dimension, sekarang 3 side dimension. Yaitu bagaimana kita memiliki 3 cara pandang. Sudut pandang pertama, kita melihat atau berkata tentang aku, saya. Sudut pandang kedua adalah ketika kita bicara sama lawan main kita, kamu. Yang ketiga adalah saat kita membicarakan orang lain, yaitu tentang dia, tentang mereka. Misalkan di dalam bahasa Inggris, I am, you are, he is, it is, they are. Itu 3 sudut pandang. Dan lucunya, apakah ini tidak digunakan sampai sekarang, konsep ini? Dan yang menemukan konsep ini ternyata adalah sudah ada sejak di zaman Mesopotamia kuno. Ya. Di zaman ketika itu ada karya-karya yang diklaim itu sudah ada di abad ke-15 sebelum Masehi tentang Gilgamesh ya, kalau kita tahu bagaimana Gilgamesh ini dianggap sebagai dewa, dan bahkan penulis karya tulis tentang Gilgamesh ini diklaim sebagai orang yang menyembah dewa-dewa, gitu kan, politeisme, dan tetapi ini dipakai oleh orang Kristen, oleh orang Yudaisme, bahkan oleh orang Islam. Contoh saya kasih Al-Baqarah ayat ke-30 ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku di sana tentu adalah Allah Quran ya, hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau di sana lagi-lagi adalah Allah Quran, hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu.
Dia berfirman, nah lagi-lagi dia di sana adalah Allah Quran. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi konsep tiga cara pandang ini ditemukan di dalam Quran. Dan kalian tahu tadi siapa yang menemukan ini? Ini adalah orang-orang yang hidupnya ada di zaman Mesopotamia kuno. Ditemukan di dalam tulisan-tulisan Gilgamesh. Yang menyembah dewa-dewa. Menyembah 3 dewa, menyembah 4 dewa, 5 dewa. Apakah orang Kristen, orang Islam, orang Yudaisme berarti menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Gilgamesh, penulis Gilgamesh gitu kan? Come on ya, kita orang yang waras, bukan orang yang gak waras gitu ya. Apakah artinya kita mengikuti konsep ketuhanan mereka? Kan enggak. Dan bukan hanya yang menyembah Gilgamesh ataupun orang-orang yang menyembah dewa-dewa di Mesopotamia kuno ini. Tetapi ada juga satu buah kepercayaan yang bernama Zoroaster ketika itu. Yang konon diklaim sebagai agama monoteisme. Ya. Tetapi ini pun jadi perdebatan. Ketika monoteisme yang diperkenalkan oleh Zoroaster ini mengatakan bahwa setiap ciptaan itu ketika dia tercipta itu sadar. Berarti artinya Tuhan itu ada di dalam kesadaran kita masing-masing. Berarti artinya masing-masing kita adalah Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Zoroaster. Jadi meskipun bilang bahwa Tuhannya Zoroaster itu satu, tapi ada di dalam setiap kita. Ini disebut dengan panteisme. Makanya ada yang bilang ini Zoroaster ini bukan monoteisme murni. Ada yang bilang dia dualisme. Ada yang bilang politeisme, panteisme. Ini menjadi perdebatan. Kepercayaan Zoroaster ini punya yang namanya 3 jalan gitu ya. 3 jalan yang dianggap mereka baik. Tapi yang menjadi faktanya sampai sekarang kita masih memelihara konsep three tadi itu. Konsep 3 side dimension tentang aku, kamu, dan dia. Konsep 3 time dimension tentang sekarang, yang lalu dan yang akan datang. Itu masih kita pelihara sampai saat ini. Mau kamu beragama apapun, maupun kamu yang tidak beragama. Secara tidak sadar ataupun sadar, di bawah alam sadar kalian itu sudah ada. Jadi kenapa Don Ditan tidak bertanya siapa sih sebenarnya yang pertama-tama memperkenalkan tentang konsep 3 ini. Tentang 3 ini. Konsep Tritunggal ini sebenarnya dari mana sih awalnya? Kenapa cuma berhenti di Mesir kuno? Kenapa cuma berhenti di dalam dewa-dewa Babilonia? Kenapa tidak cari terus sampai ke belakang? Ya. Karena saya percaya sebenarnya konsep tentang Tritunggal, tentang tri ini, itu sebenarnya sudah ada sejak semula di dalam pikiran manusia. Kapan? Ketika Adam dan Hawa, kita jangan lupa, memakan yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Yang benar dan yang salah. Makanya Allah katakan bahwa manusia ini sudah sama seperti kita. Bahwa manusia ini sudah tahu tentang kita. Jangan sampai dia juga nanti jadi hidup kekal seperti kita. Itu ditulis dalam Alkitab. Artinya mereka sudah mengetahui pengetahuan tentang siapa sih Tuhan itu. Konsepnya seperti apa. Hanya tidak dijelaskan dengan gamblang di Alkitab tentang Tritunggal. Tetapi toh Adam sudah dapat pengetahuan itu. Makanya saya percaya bahwa konsep ini Tuhan izinkan, konsep tentang Tritunggal ini Tuhan izinkan tertanam di dalam pikiran manusia. Roma 1 ayat 18-20. Sebab muka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dengan cara apa? Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, jadi Allah yang memang tidak bisa dilihat oleh mata itu, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kesimpulannya, Allah yang tidak bisa dilihat itu dapat dimengerti lewat alam semesta ini. Termasuk lewat konsep-konsep tentang tri tadi. Tri waktu, tri sudut pandang tadi. Itu siapa? Apakah manusia sendiri yang menciptakan itu? Tentu tidak. Saya percaya itu sudah ada dalam mindset, di dalam alam bawah sadar manusia. Oh, bahwa waktu itu memang selalu bicara tentang sekarang, dulu dan yang akan datang. Bahwa memang kita itu adalah makhluk yang sosial, yang kalau kita saling bicara bisa, aku, kamu, tapi juga kita bisa bicarakan tentang orang lain, tentang dia. Gitu ya. Itu sudah tertanam dalam otak kita. Kita tidak bisa bantah itu. Nah, menjadi perenungan kamu, Don Ditan, dan juga kamu pengikut-pengikutnya yang tidak percaya dengan konsep Tritunggal, Allah Tritunggal yang diimani oleh Kristen adalah, kalau ternyata Tuhan sudah mengizinkan, Tuhan begitu baik ya, dia kasih pengetahuan tentang Tritunggal itu kepada setiap kita, Tuhan kasih lewat konsep tri tadi itu, kepada setiap manusia siapapun itu, mau yang beragama maupun yang tidak beragama. Maka jangan salahkan Tuhan nanti ketika Yesus Kristus atau Isa Al-Masih turun sebagai hakim untuk menghakimi kita, berdasarkan pengetahuan kita.
Sedangkan kita sendiri sudah tahu tentang konsep tri itu, tapi kita tidak mau mengimani tentang pribadi Allah yang punya tri, punya tiga persona, tiga pribadi, yaitu Bapa, Firman atau Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Kita sangkal Allah Tritunggal itu. Maka jangan salahkan ketika kalian akan dihakimi dan kalian akan mengalami yang namanya maut. Kiranya ini boleh menjadi perenungan buat Pak Donitan, buat kalian bahkan pendukung-pendukungnya, bahkan buat kita semua. Dan tetaplah terus untuk beritakan kebenaran, tegakkan keadilan, kebenaran. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.